Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang di pelatihan penyusunan SOP AP Administrasi Pemerintahan. Pada bagian ini yaitu lesson keempat, yaitu penggunaan simbol dalam penyusunan SOP AP atau Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Simbol flowchart dalam SOP administrasi pemerintahan ini hanya ada 5 saja, yaitu proses, decision, terminator, phase connector, dan error. Dan ini semua ada dalam Microsoft Excel, ya. Ada di insert flowchart. Baik, kita lihat bagaimana pemanfaatan kelima simbol ini dalam menggambarkan prosedur. Yang pertama, simbol kotak atau simbol proses. Dia merupakan simbol utama dan menggambarkan kegiatan eksekusi atau pemrosesan. Misalnya menandatangani, memaraf, pokoknya kegiatan mengeksekusi itu menggunakan lambang proses. Kecuali untuk aktivitas yang satu aktor dan satu simbol saja, kecuali untuk kegiatan yang secara esensinya merupakan kegiatan yang dilakukan lebih dari satu aktor atau bersama-sama. Misalnya penandatanganan kerjasama, kemudian rapat, diskusi, dan sebagainya yang dilakukan secara bersama-sama. Itu menggunakan simbol proses, ya. Pemanfaatan atau penggunaannya seperti ini. Kemudian simbol yang kedua yaitu simbol belah ketupat atau decision making. Nah, ini gambarnya seperti ini, belah ketupat, ya, seperti ketupat atau diamond, melambangkan kegiatan pengambilan keputusan atau adanya alternatif. Setuju, tidak setuju, ya, tidak, berkas lengkap atau tidak, sesuai, tidak sesuai, dan seterusnya. Nah, satu aktivitas, satu aktor, dan satu simbol. Kecuali pengambilan keputusan yang dilakukan dalam suatu forum bersama atau rapat dilambangkan dengan tanda kotak, tanda proses, bukan diamond atau belah ketupat. Pemanfaatannya seperti ini. Ada balikan, ya. Ada balikan. Kemudian berikutnya lambang ketiga atau simbol ketiga yaitu kapsul atau terminator. Gambarnya seperti kapsul, melambangkan mulainya kegiatan dan akhir kegiatan. Untuk mulai, arah panah ke bawah terlebih dahulu dan penutup arah panah harus dari atas simbol kapsul. Nanti kita lihat bagaimana cara penggunaannya dalam Microsoft Excel. Kemudian, nah ini penggunaannya. Kita lihat sekali lagi. Nah, seperti ini penggunaannya. Oke. Cukup jelas. Lambang keempat adalah lambang simbol segi 5 atau dalam Microsoft Excel flowchart namanya off page connector atau penyambung antar halaman. Karena lambangnya off page connector, maka dia melambangkan penghubung flowchart yang terputus karena ganti halaman. Penulisan simbol didahului dengan anak panah dari simbol sebelumnya pada halaman yang terputus, diteruskan dengan anak panah menuju simbol berikutnya pada halaman berikutnya, dan berlaku sebaliknya untuk anak panah balikan. Bila hanya ada satu anak panah penghubung, maka tidak perlu terus nomor. Apabila menghubungkan lebih dari satu anak panah, maka diberikan nomor. Karena untuk lebih jelas, ya, nanti kita lihat bagaimana penggunaannya. Nah, seperti ini. Jadi kalau 2 itu pakai nomor. 1 berhubungan dengan 1, 2 nyambung dengan 2. Gitu. Kalau 1 tidak usah pakai nomor. Nah, simbol anak panah, ini simbol anak panah itu melambangkan arah proses kemana, dari mana ke mana, ya. Jadi simbolnya anak panah. Bisa anak panah lurus atau straight, atau ada anak panah yang belok atau elbow seperti siku, ya.
Arah panah selalu jatuh dari atas menuju ke sisi atas tengah simbol. Kecuali untuk arah anak panah balikan yang tergantung pada kondisi. Nah, ini bisa dari bawah ke atas dan bisa dari sisi kanan ataupun kiri. Ya, kedua, tanda anak panah tidak boleh bersinggungan. Nah, ini kalau bersinggungan harus menggunakan logo omega atau tanda omega, artinya tidak berhubungan. Nah, penggunaannya seperti ini. Nah, kita lihat sekarang bagaimana penggunaannya di Microsoft Excel ya. Nah, misalnya ini contoh ya, contoh SOP yang sudah siap kita kasih gambar, kita kasih simbol. Misalnya ada kegiatan ini, kegiatannya pemohon menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan dan seterusnya yang akan diterima oleh petugas PPID yang melakukan registrasi. Nah, ini kita ingat bahwa logo atau simbol yang pertama adalah simbol terminator ya, atau kapsul. Adanya di illustration, kemudian di shape, kemudian di flowchart. Kita cari yang terminator. Nah, ini terminator, kita klik, kita simpan di sini. Yang proporsional gambarnya seperti ini. Kemudian melakukan registrasi. Nah, ini eksekusi. Kalau eksekusi gambarnya adalah proses. Nah, ini rectangle bukan. Jadi kita cari di insert, illustration, shape, flowchart. Nah, ini proses. Seperti ini. Kemudian memberikan dokumentasi yang diminta secara berlangsung. Jika informasi ikut bersedia langsung bisa diunduh, menyampaikan berkas. Nah, ini ada apabila informasi tersebut termasuk informasi yang dikecualikan beserta alasannya dengan pedoman ini tentang informasi apabila informasi tersedia memberikan penolakan permohonan dengan cara mengembalikan ke meja informasi. Nah, ke meja informasi berarti ke petugas PPID. Nah, kita buat lambangnya atau simbolnya adalah belah ketupat. Kemudian berikutnya menyerahkan informasi. Nah, kalau menyerahkan menggunakan logo, simbol proses. Dan simbol terakhir diakhiri dengan flowchart. Nah, kita membuat anak panahnya sekarang karena anak panahnya elbow arrow karena miring kita selalu dari bawah ya, dari bawah dan jatuh di bawah juga maksud saya di atas kotak. Nah, seperti ini. Nah, untuk penebalan nanti ya kita sempurnakan. Nah, berikutnya elbow lagi. Jatuh di atasnya. Kemudian karena ada penolakan, ada misalnya tidak lengkap, dibalikan lagi ke meja informasi itu pakai tanah balikan ke sini. Kemudian yang ya-nya atau lanjutnya lanjut ke proses. Kemudian berikutnya adalah langsung ke kapsul untuk menerima informasi atau kegiatan berakhir. Nah, ini harus menggunakan ya tidak ya. Jika tidak, seperti apa? Kita insert saja. Insert text box ya. Gunakan di sini misalnya tidak, di bawahnya ininya ya.
Nah, jadi sudah selesai, tinggal merapikan. Nah, berikutnya adalah karena halamannya ada dua, maka si penyusun SOP harus menambahkan off-page connector atau penyambung antar halaman. Ya, jadi diatur lagi penyambung antar halamannya, diatur ya. Penyambung antar halaman itu masih ingat menggunakan apa? Itu menggunakan off-page connector. Off-page connector. Nah, ini off-page connector. Jadi kita simpan, jadi caranya kita simpan seperti ini dulu. Ya. Klik Ctrl D, lalu ratakan, rapikan ya. Nah, kalau sudah rapi, kita grup, kemudian kita simpan. Simpan, rapikan. Oke, sudah selesai sudah penyusunan penggunaan simbol dalam penyusunan SOP administrasi pemerintahan. Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu yang sedang menyusun SOP. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.